Saya awali dengan tebak-tebakan nih. Ini speaker dan lampu desain saya. Ada yang bisa nebak materialnya apa? Kotoran sapi. Benar sekali. Ya. Jadi speaker ini dibuat dari limbah kotoran sapi. Kotoran sapi. Ya. Karena sudah diproses, tentu saja dia sudah tidak kotor, sudah bukan najis dan sudah nggak bau, ya. Jadi kalau dicium juga nggak bau gitu, ya. Malam ini saya akan share, akan cerita bagaimana sebuah kotoran sapi yang notabene itu limbah bisa kita sulap menjadi produk-produk yang punya nilai ekonomi tinggi, gitu. Ya, perkenalkan seperti tadi saya Adi Nugraha, saya desainer produk, tapi saya juga masih aktif mengajar dan meneliti di desain produk ITB. Nah, malam ini saya coba membahas bagaimana si limbah ini bisa menjadi sesuatu yang bernilai tinggi. Ya, cerita dari kotoran sapi ini murni sesuatu yang sangat personal, muncul dari kerisauan saya terhadap isu pencemaran lingkungan di wilayah Kabupaten Bandung Barat, terkait bagaimana limbah kotoran sapi itu tidak terkelola dengan baik. Jadi dengan mudahnya dari kandang-kandang sapi dia menggelontor, mengalir ke selokan-selokan, ke tanah, ke pengalengan, dan akhirnya menuju ke sungai. Dan ini sudah banyak sebenarnya sejak 3 tahun yang lalu dibahas banyak di media sosial. Nah, karena saya tinggal di Lembang dan saya jadi bagian dari permasalahan ini. Jadi kalau saya udah biasa, setiap hari saya bangun tidur nyium bau kotoran sapi itu karena tetangga saya semua peternak sapi gitu. Cuma kalau teman-teman saya datang selalu ya agak terganggu gitu. Selalu nanya, "Di ini bau apa sih?" gitu loh. Ya saya bilang itu bau kotoran sapi, saya sih udah biasa, saya bilang. Nah, kebanyakan teman-teman dekat saya juga desainer gitu loh. Nah, kalau desainer berkumpul, mereka ngapain lagi selain membahas ide-ide gila tentang produk-produk baru atau membahas problem solving tentang sebuah masalah gitu. Akhirnya dari ngobrol-ngobrol dengan teman dan sebagainya, muncullah ide-ide gila ya terkait kotoran sapi ini gitu. Kenapa tidak kita buat, kita olah kotoran sapi ini menjadi sebuah produk? Itu ide gila gitu loh, ya. Dan akhirnya ide ini makin mengerucut, ya. Saya akhirnya jadi dari percakapan-percakapan tersebut jadi punya sejenis tekad dan keyakinan, dan saya percaya sekali ini sebenarnya ide ini bisa dilaksanakan begitu, ya. Nah, akhirnya semakin kuat ide tersebut, saya putuskan seharusnya bukan cuma kita bisa mengolah kotoran tersebut, tapi bahkan kegiatan ini harusnya juga bisa memberi manfaat bagi masyarakat lokal. Bagaimana caranya kita bisa menampung kotoran sapi tersebut sebelum dia menggelontor ke saluran-saluran air, ke tanah, ke pekarangan saya, bahkan ke sungai,
kita tampung dan kita olah bersama-sama penduduk lokal yang bisa menghasilkan sebuah produk-produk yang akhirnya di ujungnya bisa meningkatkan kesejahteraan mereka. Nah, dari ide ini akhirnya saya buat eksperimen-eksperimen kecil ya. Saya waktu itu coba diskusi dengan tetangga saya, Pak Amung, saya ingat. Saya ajak diskusi dan dia menyambut baik. Pak Amung ini peternak sapi juga, tetangga saya dekat sekali, dia punya 4 sapi, dan dia mempersilahkan saya mengambil kotoran sapi dari kandangnya sebanyak yang saya mau, gitu. Wah, ini surga banget gitu ya. Jadi saya bikin tempat eksperimen benar-benar 2 meter dari kandang sapi dia. Ya, setiap ada sapinya banyak menumpuk, tiap pagi ambil ya, kita bikin eksperimen. Saya juga mengontak Abizar, itu mantan mahasiswa S2 saya. Abizar ini dia sangat ahli dalam mengolah limbah-limbah alam menjadi sebuah material-material baru. Nah, dari tim kecil ini kita mulai bikin eksperimen. Dan waktu itu tahun 2021 saya ingat, saya baru diangkat oleh Rektor ITB menjadi Kepala Pusat Penelitian Produk Budaya dan Lingkungan. Saya pikir, wah bagus nih, ide kotoran sapi ini saya angkat menjadi sebuah riset tahunan. Karena tiap pusat penelitian itu harus mengajukan tema riset tahunan yang menjadi unggulan dari pusat penelitian tersebut. Dan alhamdulillah proposal kami disetujui. Nah, sejak 2021 itu saya bikin tim yang lebih kuat ya di dalam riset center ini. Ada dari orang antropologi, ada orang teknologi material, bahkan dari marketing. Jadi multidisiplin tim yang menggarap kotoran sapi ini, dan kami mulai bereksperimen lagi sampai akhirnya setelah 1 tahun kami meriset, jadilah produk-produk ini. Ya, jadi sejarahnya begini. Ketika kami mulai menemukan cara untuk dan mendapatkan material yang sudah baik, ya, sebenarnya prosesnya lumayan praktikal, sederhana. Kotoran sapi itu dicuci, lalu dibersih, ya sampai baunya itu hilang. Setelah itu kita keringkan, lalu kita campur dengan bahan-bahan aditif. Setelah itu ya proses pembentukan dan pencetakan. Selesai. Pertama, yang bayangan kami, goal dari riset ini lumayan sederhana. Bagaimana dari kotoran sapi ini kita bikin batu bata, gitu ya. Tapi dalam perjalanannya, ketika kita timbang-timbang, kalau kita bikin batu bata, siapa orang yang sudi membeli batu bata harganya 25.000 satu? Gitu ya, padahal pasaran batu bata itu harganya cuma 500 perak dan 1.000 perak paling mahal. Siapa yang mau beli itu gitu? Akhirnya kita switch banting haluan. Kenapa nggak bikin produk-produk lifestyle, produk gaya hidup yang kalau orang suka dia nggak mikir-mikir lagi gitu. Seperti lampu ini kita jual 3,5 juta dibeli orang gitu loh, ya. Coba bandingkan dengan batu bata gitu loh. Akhirnya ya kita putuskan kita kembangkan produk-produk lifestyle. Nah, ini generasi pertama desain-desain saya yang kita kembangkan, yang setelah perjalanannya itu berkat speaker dan lampu ini, saya diundang oleh panitia pameran di Singapura
untuk memamerkan karya-karya ini dan dibiayai sebenarnya. Asal saya bisa mempresentasikan karya proses berkarya ini di audiens di desain forum begitu ya. Nah, berkat produk memamerkan produk ini di Singapura, akhirnya pameran ini membuka pintu gerbang kami ya untuk bisa juga berpameran di ajang yang lebih besar. Nanti saya ceritakan lagi itu. Tapi yang menarik sebenarnya di sini adalah proses itu sendiri, ya proses bagaimana kami mewujudkan cita-cita kami. Kami bukan cuma fokus pada pembuatan produk, tapi bagaimana kita juga bisa melibatkan masyarakat lokal untuk sama-sama bekerja dan membangun kegiatan ini bersama-sama untuk mencapai tujuan juga lingkungannya jadi bersih, tapi juga penduduk lokal bisa mendapatkan mata pencaharian yang lebih. Jadi sejak riset kita mulai, kita sudah melibatkan, saya ingat 40 orang penduduk lokal, 95%-nya adalah perempuan, ya, dan mereka kami divisikan, dibagi dalam 4 grup untuk memproduksi ini semua. Dan yang menarik kalau kita lihat di sini, kita juga menggunakan pendekatan antropologi, bagaimana ide-ide yang ingin kita sampaikan ke masyarakat itu bisa diterima. Kami tidak mengambil ide, misalnya meeting di balai desa, seperti top down kita sampaikan dan semua penduduk biasanya diam begini dan tidak bergerak. Jadi ini temuan orang studi budaya kami dari Research Center. Kalau penduduk Lembang itu baru bisa guyup, baru bisa santai kalau kita makan bersama, bancakan. Ini juga sebuah metode bagaimana mendekati penduduk, ya. Nah, dengan bancakan, makan sama-sama, wah keluar bercandaan dan sebagainya, dari situlah kita bisa menyampaikan ide-ide lebih baik, akhirnya bisa diterima. Ada daerah yang bisa lebih masuk kalau kita dangdutan misalnya, atau ngomong-ngomong di warung gitu ya. Nah, untuk penduduk Lembang, kalau kita bikin bancakan pasti sukses. Nah, ini akhirnya mereka bisa dilibatkan. Kita training, mencetak ya, mencetak part dari itu ya. Dan kita juga ngembangin desain kemasan ya, melatih, kita mengundang orang ahli kemasan membuat kemasannya sendiri dari bahan-bahan limbah kertas. Jadi hampir semua dari produknya juga dari limbah, kemasannya juga dari limbah. Kita bisa benar-benar mengklaim ini tuh benar-benar produk pure 100% limbah gitu loh. Ya, always gitu loh. Nah, dari sini mungkin ada yang bertanya, dalam proyek ini saya ditugaskan memang yang mendesain produknya, membuat konsep. Mungkin ada yang bertanya, kenapa produknya dirancang seperti ini? Ya, jadi dalam konsep desain saya coba membuat konsep bentuk-bentuk dari produk yang kita bikin memiliki hubungan yang erat dengan sapi. Ya, seperti ini kan tanduk sapi gitu loh. Ya, terus yang ini juga ya tanduk sapi yang lampu. Terus speaker sebenarnya ya ini sebuah transformasi dari badan sapi ya. Seperti badan sapi gini, ada kakinya 4 gitu kan. Jadi semuanya dicoba seolah-olah ini memang inspirasinya dari sapi. Nah, yang lainnya ada jam, ada box, yang minimum ada kakinya 4 lah gitu. Ya, dipaksa ada kakinya 4 sehingga ya kaki kan sapi juga kan
berkaki 4 begitu. Ya, jadi itu filosofi bentuknya. Dan dalam mendesain saya selalu pikir desain itu harusnya bukan cuma fungsional, tapi ada sejenis dorongan bermain gitu loh, fun gitu loh. Jadi buat saya desain is both functional and fun gitu loh. Baru mengerjakannya juga dengan kesenangan dan orang yang membelinya juga suka gitu loh. Ya, ini sesuatu yang lebih bermain begitu loh. Nah, dari desain-desain ini yaitu tadi saya bilang saya diundang untuk berpameran di Singapura dan itu dibiayai semua sampai hotel saya dibayar. Singapura ini sebenarnya sebagai pembuka jalan produk-produk kami masuk ke perhatian global. Jadi setelah pameran di Singapura, saya dihubungi oleh Museum of Modern Art (MoMA) di New York untuk memamerkan produk ini selama 1 tahun di 2022 dalam tema sustainability. Dan ya itu benar-benar not my expectation, ya senang saja gitu loh ya. Buat para desainer dan artis, saya percaya MoMA ini sebenarnya seperti Mekahnya atau kiblatnya desainer dan seniman begitu. Ya. Jadi ya saya lumayan terharu dan bangga. Artinya produk-produk berbahan kotoran sapi Lembang gitu bisa dibawa ke New York dan bisa dipamerkan di salah satu museum yang lumayan sangat terkenal di dunia begitu loh. Ya. Nah, dari New York terus selanjutnya di tahun-tahun selanjutnya di 2025 ini misalnya kita udah diundang juga oleh 4 negara dan kita udah memamerkan produk ini kembali di Singapura di bulan September kemarin, di Korea, di China, dan di Jepang. Dan dari perkembangan tersebut, ya kami juga terus mendevelop sejak riset tahun 2022, makin banyak variasi produk yang kita bikin dan makin upgrade dari teknik dan dari fungsi dari kotoran sapi tersebut. Sebagai contoh, dari masukan, dari feedback dari para pengunjung yang berinteraksi dengan produk kita, mereka banyak juga ngasih masukan, feedback, kenapa bahan perekatnya tidak juga langsung organik gitu. Nah, kita butuh waktu lagi selama 6 bulan untuk meriset yang sekarang alhamdulillah 100%. Ini kan butuh bahan perekat. Bahan perekatnya benar-benar organik. Jadi campuran tepung terigu, tepung tapioka, campur gula sedikit, ya. Kalau tambahin kecap sama bawang mungkin bisa dimakan gitu. Ya. Jadi emang ini sudah makin sempurna ya. Nah, dari pameran ini ya akhirnya kita melihat bahwa ide kita tentang bagaimana kotoran sapi dari limbah itu menjadi berkah akhirnya terlaksana begitu. Sebagai penutup, saya ada 2 hal yang ingin saya share sebenarnya. Yang pertama, saya sangat mengagumi prinsip Mahatma Gandhi yang bunyinya be the change you want to see in this world. Artinya jadilah perubahan dari sesuatu yang kamu ingin lihat di dunia ini gitu. Nah, saya merasa bersyukur karena sudah mengalami dan menjalani itu gitu. Lama sekali saya merindukan bahwa lingkungan
tempat hunian saya itu terjadi perubahan minimum menjadi lebih baik. Dan saya sadari akhirnya jika saya ingin lingkungan saya lebih baik, ya saya harus jadi bagian dari perubahan tersebut. Tidak ada jalan lain gitu. Dan itu terbukti bisa terlaksana. Terus yang kedua, sebenarnya ilmu desain produk itu adalah problem solving. Jadi desain produk itu bukan seperti yang banyak orang pikir, hanya mempercantik sebuah benda pakai. Beautification of everyday object. Saya pikir sebenarnya lebih dari itu, ya. Jadi desain produk itu ya problem solving, dan dalam tahap tertentu ya dia bisa menjadi mempunyai peran sebagai leadership, mengorkestra dengan harmoni berbagai aspek seperti aspek lingkungan, aspek teknologi, dicampur dengan kepentingan-kepentingan ekonomi dan budaya. Jadi memang saya sangat percaya bahwa dengan desain ini ya kita bisa jadikan alat untuk memecahkan masalah yang sederhana, bahkan sampai masalah yang kompleks, sampai sedemikian rupa. Demikian presentasi saya. Terima kasih.